Kalian tahu arti kalimat itu? Fafajjarna al-arda uyunan. Fajjarna. Ada apa mushaf? Cek coba di dalam surah Al-Qamar. Apa bunyinya? Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Kalau al-arda sebagai apa di sini? Oke, lebih dari fajjar. Iya. Fajjar Allahu al-arda. Allah memancarkan bumi. Uyunannya jadi apa? Jadi di sini harus banyak pertimbangan. Iya. Untuk bisa harus dilacak dulu. Kata kerja fajjara yufajjiru tafjiran. Apakah kata kerja ini yata'adda ila maf'ulaini atau yata'adda ila maf'ulin bih wahid? Apakah kata kerja fajjara ini memerlukan dua maf'ul bih sekaligus atau dia hanya cukup satu? Fajjara itu sejauh ini tidak memerlukan dua objek. Dia memerlukan cukup dengan satu objek. Kalau begitu, al-ardo sajalah yang menjadi maf'ul bih. Itu maksudnya. Tapi ada tapinya. Uyunan sesudahnya juga mansub. Kalau begitu, uyunan nggak mungkin dikatakan maf'ul bih. Kalau begitu, apa uyunannya? Kedudukan dia. Kalian tahu arti uyun? Uyun mata air. Mata. Mata bukan mata air, Pak. Mata air. Ini jamak bukan? Ya. Untuk tunggalnya apa? Ain. Pernah mendengar jamak dari ainun itu ayun? Belum apa? Belum. Kalian tahu arti syahrun? Bulan. Bulan. Bulan purnama? Hilal Badrun kali. Oke, syahr. Syahr itu bulan. Ya. Kira-kira jamaknya apa? Ashur ya. Ashhur. Bentuk lain Bentuk lain. apa? Syuhur. 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 Apa perbedaan dua jamak ini? Kalau syuhur itu disebut jamakul kathrah. Jamak untuk menunjukkan bilangan yang banyak di atas 10. Fumul, syuhur, gitu ya. Uyun. Tapi kalau masih di bawah 10, asyhur. Hanya 3 saja, hanya 4 saja. Itu asyhur, namanya mungkin lah, jamak sedikit. Nah, ini berarti banyak gitu, Pak. Uyun. Oh ini berarti banyak. Bisa 1000, bisa 1.000.000. Mata air di bumi ini cuma ada 3 atau gimana? Banyak. Nah itu. Nah sekarang ibadah haji. Haji itu beberapa bulan yang telah ditentukan. Apa kata Al-Quran? Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Gitu ayatnya ya. Faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang digunakan asyhur untuk haji. Terus sebabnya kenapa pilihannya asyhur tidak syuhur? Haji berapa bulan? Kalau cuma 1 salah juga kita. Karena Allah sudah mengatakan asyhur. Ini ayat, kita yang salah apa Allah yang salah? Haji itu beberapa bulan kata Allah. Nggak mungkin 1 bulan.
Sejauh yang kalian tahu memang haji berapa bulan? 1 hari. Berapa? 40 hari. Berarti bisa bulan pertama sebelumnya. Itu jam berangkatnya dihitung haji sendiri. Gaji bos 26 hari. Oh gitu. Megawati seminggu. Karena kalian melihatnya perjalanannya lah jauh lah dan sebagainya, atau bermukim di sana sekian hari lah. Padahal yang dilihat itu ihram untuk haji itu, ihramnya itu boleh dilakukan di bulan Syawal, boleh berihram di bulan Dzulqa'dah, boleh berihram di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau ada orang yang berniat haji, langsung dia mengenakan kain ihram di miqat, oke? Dan dia langsung berniat di miqatnya itu pada bulan Syawal. Untuk menuju haji masih 2 bulan ke depan loh. Tapi sah. Ihramnya sah. Kenapa? Karena dilakukan sudah di dalam bulan-bulan haji. Bulan-bulan yang di dalamnya haji dibenarkan. Tapi pelaksanaan wukuf belum dong, tetap di bulan Dzulhijjah. Cuma maksudnya dengan dia ihram dan berniat dari miqat pada bulan Syawal itu sudah sah. Ihram untuk haji. Itu makanya Asyurun Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan angka ini kan masih di bawah 10 namanya. Maka bentuk kata yang digunakan al-hajju ashhur ma'lumat. Bukan syuhur maksud saya, tapi ashhur. Dua-duanya bentuk jamak. Tapi karena angka yang digunakan yang dituju itu masih di bawah 10, maka bentuk jamaknya ashhur, bukan syuhur. Tapi di ayat yang lain, coba lihat. Setahun itu umurnya berapa bulan setahun? 12. Berarti kan di atas 10 ya. Nah, yang digunakan syuhur. Maka ada ayat inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bilangan bulan untuk 1 tahun itu di sisi Allah jumlahnya 12. Inna iddatas syuhur indallah 12 syahran. 12. Berarti sudah di atas 10 ya? Sudah di atas 10. Maka jamak yang digunakan syuhur. Enggak ashur. Udah jelas di situ ya? Maka ainun yang adalah mufrad ketika ia dijamakkan dengan uyun seperti syuhur, maka jumlahnya sudah di atas 10, bisa 100, bisa 1000 gitu. Banyak. Tapi kalau hanya 5 mata air umpamanya, maka pasti kalimatnya ayun. Yang digunakan ayun. Kalau di sini uyun. Fajjarnal arda uyunan. Jadi yang maf'ul bih uyunan apa? Ini, Pak. Kalau gitu kan yang memancarkan mata airnya, Pak. Tadinya Ya. wa fajjarna uyunal ardi faltaqal ma ala amrin qad qudir. Sehingga bertemulah air yang terpancar dari bumi dan yang tercurah dari langit pada ketinggian yang sudah kami ukur, kami tentukan. Peristiwa Nuh ini, ya kan? Kan ayatnya tadi, kadzabat qablahum qaum Nuh, fakadzabu 'abdana wa qalu majnun wa sahir.
karena Nuh didustakan dan dibilang gila, Nuh merasa sangat-sangat tersakiti dan tersudutkan. Maka beliau berdoa pada Rabbahu anni maghlub, aku terkalahkan ya Rabbi, fantasir, maka tolong bela hamba. Fafatahna abwaab as-sama bima'in munhamir, maka kami bukakan pintu langit dengan curah hujan yang lebat yang luar biasa. Wa fajjarnal arda uyunan, lalu kami pancarkan mata air bumi. Tapi ini masih maf'ul bih. Ini uyuna, ini maf'ul bih sekarang. Dan kami pancarkan mata air bumi. Kalimat ini masih biasa. Jika enggan mengatakan masih lemah, masih punya kandungan makna, biasalah mata air bumi lagi dipancarkan aja. Tapi kalau sudah dirubah maf'ul bih ini menjadi bentuk model ini, maka seakan bumi ini jadi mata air semua. Sehingga hampir di setiap jengkal, setiap titik di bumi itu ada mata air yang memancarkan air ke atas. Nah, inilah yang dinamakan tamyiz. Tamyiz yang asalnya maf'ul bih. Jadi tamyizul muhawwal. Tamyiz muhawwal 'anil maf'ul bih atau minal maf'ul bih. Tamyiz yang dirubah dari maf'ul bih. Semula berarti asalnya maf'ul bih, lalu dirombak menjadi maf'ul bih, tadi dirubah menjadi tamyiz. Selama ini yang kita tahu kan tamyiz berapa kilo beras, tiba-tiba sekarang banyak bumi airnya, mata airnya gitu ya Pak. Jadi tambah bingung. Jadi gini, tamyiz itu ada tamyizul mufrad, Ya. ada tamyizul jumlah. Oke. Yang tadi dibilang kilo, Iya. meter, liter dan sebagainya, itu tamyizul mufrad. Mufrad. Yang begini modelnya tamyizul jumlah. Bukan tamyiz dalam bentuk kalimat, tapi kalimat yang dijelaskan dengan menghadirkan tamyiz. Gitu. Kalimat yang belum jelas lalu dijelaskan oleh tamyiz. Nah, maka dinamakan tamyizul kalimat. Kalimat tadi kalimat jumlah maksudnya. Iya. Kalau bahasa Indonesia saya barusan. Begitu juga tamyizul mufrad tadi itu, Iya. termasuk tamyizul wazan yang kilogram tadi ya. Nah, tamyizul wazan itu maksudnya adalah kata, bukan kalimat, kata yang menunjukkan kata yang belum jelas lalu dijelaskan oleh satuan ukuran tertentu. Satuan ukuran yang belum jelas dijelaskan oleh kata tertentu, itu tamyiz, tamyizul mufrad. Contoh gini, saya membeli 1 kilo lalu pulang, belum jelas kan? Belum jelas, 1 kilonya ini belum jelas. Ishtaraitu kilograman thumma arji'u ilal bait. Saya membeli 1 kilo, kemudian saya pulang. Orang bertanya, 1 kilo apa yang terbeli? Oh, 1 kilo apel. Nah, apel itu menjadi tamyiz. Yang menjelaskan, tamyiz itu kan penjelas, yang menjelaskan satuan ukuran berat, yaitu kilo tadi, yang memang belum jelas. Dengan hadirnya tamyiz, jadi jelas dia. Sama dengan tamyizul adad itu mufrad itu.
saya umpamanya mengambil 15. Belum jelas kan? 15 apa belum jelas kan? Agar jelas, saya hadirkan kata penjelasan. Ini namanya tamyiznya itu. Saya menghadirkan 15 anak. Nah, umpamanya saya menghadirkan 15 siswa. Oh, 15 siswa. Siswanya itulah penjelas. Namanya tamyiz. Yang menjelaskan angka atau bilangan 15 yang dinamakan adat. Maka dinamailah tamyizul adat. Yaitu tamyiznya itu adalah kata yang menjelaskan adat atau bilangan. Kalau tamyizul wazan, kata yang menjelaskan ukuran berat. Tamyizul kail, kata yang menjelaskan ukuran isi atau volume, gitu ya. Kalau kilometer itu namanya misahah atau ukuran luas atau panjang kilometer. Kata penjelasnya itu tamyiz. Saya membeli 1 kilometer lahan, umpamanya 1 kilometer persegi. Lahan arbon ini tamyiz. Nah, semua yang tadi kita sebut itu tamyiz, namanya tamyizul mufrad. Yang ini kategorinya tamyizul jumlah. Gitu. Karena yang dijelaskannya itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia nih, bukan kata. Jadi tamyiz itu ada dua, ada tamyizul mufrad yang disebut juga dengan tamyizul malfuz, dan yang kedua adalah tamyizul jumlah atau tamyizul nisbah atau tamyiz al-malhuz namanya. Apa kalau kita ambil contoh yang berbeda, yang lain. Umpamanya anta aktsaru min akhika. Aktsaru artinya apa? Lebih banyak. Bisa dipahami kalimat itu? Nah, pasti pertanyaannya itu. Lebih banyak apanya? Anaknya, ilmunya, hartanya, dan sebagainya. Semua kemungkinan tadi itu tamyiz. Ini belum ada tamyiznya, maka belum jelas. Tapi dia bentuknya kalimat sempurna istilahnya. Hanya belum jelas aja. Anta aktsaru min akhi, kamu lebih banyak dari saudara kamu. Apanya? Nah, di sini perlu hadirnya penjelas. Penjelas yang dihadirkan nanti atau kemungkinan tadi itu bisa harta, bisa bajunya, bisa bukunya, bisa ilmunya dan sebagainya. Semua kemungkinan itu semua boleh jadi tamyiznya. Tinggal keputusannya kepada si penutur. Karena saya yang mengasih contoh, ya pilihan saya. Tapi semua tadi boleh. Anta min akhika, umpamanya waladan, boleh. Kamu lebih banyak dari saudara kamu anaknya. Gitu. Bisa malan. Bisa ilman. Ya kan? Bisa apa lagi? Macam-macam, banyak sekali kemungkinan. Semua ini boleh jadi tamyiznya, asal klop aja. Kamu lebih banyak dari saudara kamu anaknya. Kamu lebih banyak. Nah, waladan ini tamyiz, dan dia memang harus masuk.
Ini juga tamyizul jumlah namanya. Nah sekarang kita balik. Kira-kira asal semula sebelum dia menjadi tamyiz apa? Pasti mubtada. Waladuka, nah gitu ya. Aksaru min waladi akhika. Anakmu lebih banyak daripada anak saudaramu. Atau kalau harta, maluka aktsaru min mali akhika. Kalau ilman yang dijadikan tamyiz, ilmuka aktsaru min ilmi akhika. Sekarang apa kedudukan waladu? Saat ini apa waladu? Jabatan kata. Mubtada. Khabarnya aksar, betul? Waladu. Nah, dari sini disimpulkan anta aktsaru min akhika waladan. Waladan adalah tamyiz jumlah, tamyizul jumlah yang berasal dari mubtada. Kalau ini tamyizul jumlah yang asalnya maf'ul bih. Jadi tamyiz itu susunan yang maknanya lebih kuat daripada aslinya. Sehingga kalau kita katakan anta aktsaru min akhika ilman, itu lebih kuat daripada ilmuka aktsar min ilmi akhika. Halnya dengan ini, wa fajjarna 'uyunal ardi, kami pancarkan mata air bumi. Ini tidak lebih kuat ketimbang wa fajjarnal arda 'uyunan. Kalau sudah wa fajjarnal arda 'uyunan, seakan bumi ini jadi mata air semua. Saking kokohnya, bumi ini udah jadi mata air semua. Begitu kokohnya tamyiz. Sekarang kita lihat contoh ini. Izdada at-tullab. Kita paham nih kalimat ini. Izdada at-tullab artinya menambah. apa arti izdada? Kalau zada menambah, kalau izdada Tambah. bertambah. Jadi izdadatul lagu para siswa telah ini kan mati nih. Iya. Para siswa telah bertambah. Kalimat ini sudah final belum? Alhamdulillah para siswa sudah bertambah. Apanya? Bertambah jumlahnya, bertambah ilmunya, bertambah akhlaknya, bertambah etika kesopanannya, bertambah kurang ajarnya, atau apa. Nah, semua yang kemungkinan tadi bisa jadi tamyiz. Umpamanya kita pilih satu seperti yang ada ini, izdada tullabu ilman. Nah, jadi jelas kan sekarang lebih komplit, sehingga pertanyaan apanya yang bertambah itu sudah terjawab. Para siswa itu telah bertambah ilmunya. Oh, saya pikir
brengsekan, ternyata telah bertambah ilmu. Umpamanya sudah dokter ilman. Kira-kira ilman yang saat ini menjadi tamyizul jumlah semula asalnya apa? Yang pertama apanya sih? Nah, fa'il dia. Izdada ilmu Abdullah. Abdullahnya jadi mudhaf ilaih. Izdada ilmu Abdullah. Ilmu para siswa itu sudah bertambah. Ketika kita tamyizkan kalimatnya izdada tullabu ilman. Berarti ilman adalah tamyiz. Tamyiznya tamyizul jumlah yang asal semula adalah fa'il. Jadi tamyizul jumlah itu ada tamyizul jumlah yang asal semula mubtada, ada tamyizul jumlah yang asal semula tamyiznya itu adalah maf'ul bih, ada tamyizul jumlah yang tamyiz itu asal semula adalah fa'il. Nah, sekarang fi qulubihim marad fazadahumullah maradan. Marad ini artinya apa sih terjemahnya di situ? Penyakit. Di dalam hati mereka ada penyakit. Ada penyakit. Kira-kira penyakit yang dimaksud apa? Ini kinayah. Kinayah itu ada makna yang lazim, ada makna yang malzum. Makna yang lazim ini yang ditujunya, yang hendak dituju oleh si penutur, oleh Allah, oleh Al-Quran. Makna yang lazim, makna yang paling dekat untuk ditujunya dengan kata marad. Walau maknanya makna maradun sendiri adalah penyakit. Ayat ini dalam rangkaian apa sih? Penjelasan mengenai apa? Di bagian-bagian awal surah Al-Baqarah itu Allah mengelompokkan manusia ada 3. Ada kelompok muttaqin. Kelompok keduanya kafir. Baru kelompok ketiga, wa minan nas man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum mu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa yakhda'una anfusahum wa yashurun fi qulubihim marad fazadahum Allah marada. Kelompok apa nih? Munafikun. Apa? Munafik. Maka keterangan awalnya di antara manusia minan nas may yaqulu amanna billah, ada orang yang dengan lidahnya mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi Allah katakan karena Allah Maha tahu apa suara hati hambanya. Walau mulutnya mengatakan kami beriman, Allah kasih tahu wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka sama sekali tidak beriman. Yukhadi'una Allah, mereka itu menipu Allah. Anggapan mereka. Walladzina amanu, sekaligus anggapan mereka juga menipu, bisa menipu, mengelabui orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka tidak menipu siapa-siapa selain diri mereka sendiri. Cuma mereka nggak sadar, kata Allah. Mereka nggak pernah bisa menipu Allah. Cuma anggapan mereka Allah sudah tertipu dengan kita. Umat Muhammad yang beriman udah tertipu juga. Tenang kita. Mereka kata Allah hanya menipu diri mereka sendiri. Tapi mereka nggak sadar, nggak merasa bahwa tipuan itu balik ke diri mereka. Umat Muhammad nggak tertipu. Allah apalagi nggak mungkin ditipu daya. Baru Allah katakan fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit di sini adalah kemunafikan, hipokrit, kemunafikan, berdusta, berbohong dan sebagainya itu. Dan berbohongnya
tingkat tinggi karena hubungannya dengan akidah, dengan keyakinan. Maka kemunafikan yang diuraikan dalam ayat-ayat, rangkaian ayat-ayat awal surah Al-Baqarah ini adalah kemunafikan yang keji karena hubungannya dengan akidah. Disebut dalam Islam dengan an-nifaq al-i'tiqadi, kemunafikan secara akidah. Memang ada kemunafikan lain, ada kemunafikan tidak secara akidah, namanya kemunafikan amali, kemunafikan dari segi amal, praktek sehari-harinya aja. Yang cirinya Rasul sebut, kalau ngomong suka bohong, janji suka ingkar, kalau diberi amanah suka khianat, gak bisa memegang kepercayaan orang, rahasia, melanggar sumpah. Sumpahnya akan menjalankan pemerintahan dengan baik dan lurus, tiba-tiba belok, melanggar sumpah, melanggar amanah, percayaan rakyat. Ada yang kemunafikannya secara akidah mereka, ada juga kemunafikan secara amaliyah, ngakunya muslim tapi kurang ajar kepada Islam. Jangan-jangan terjebak dalam nifaq i'tiqadi. Hanya Allah yang tahu siapa manusia-manusia yang punya penyakit kemunafikan akidah itu. Rasulullah saja zaman itu ketika beliau ada nggak tahu si A si B ini adalah mu'min. Kalau bukan Allah yang beritahu, hati-hati dengan orang ini. Wahai kasihku tercinta Muhammad Rasulullah, waspadai mereka. Waspada. Kelompok ini adalah kelompok yang brengsek sekali, menyimpan hati yang busuk, akan memperdaya kalian semua. Nah, baru Rasul tahu, karena hubungannya dengan hati, hubungannya dengan Allah langsung. Tapi kalau kemunafikan secara amali, kalau betul-betul baru sebatas amali, nggak sampai mengeluarkannya dari iman. Kalau saya nifaq i'tiqadi sudah mengeluarkannya dari iman, ya, sehingga hukumannya lebih berat di akhirat ketimbang si kafir-kafir saja. Ya, karena ayat menyebut itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu secara akidah, munafik secara akidah kepada Allah, hukuman mereka, siksa mereka adalah bagian bawah kerak neraka, di darkil asfal, bagian terbawah dari jahannam, di darkil asfali minan nar, dibenamkan betul dalam siksa. Karena lebih berbahaya sekali. Nah, fi qulubihim maradun itu penyakit, tapi yang dituju adalah makna yang lazim sesuai dengan uraian ayat ini. Penyakit dimaksud adalah kemunafikan. Berarti kemunafikan itu adalah penyakit, ya. Fazadahumullahu maradun. Lalu mereka ditambah oleh Allah dengan penyakit. Maradun yang pertama nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nakirah. Maradun yang kedua nakirah atau ma'rifah? Tamyiz itu nakirah. Jadi maradun yang kedua ini adalah nakirah. Maradun yang pertama nakirah. Maradun yang keduanya juga nakirah. Tapi kaidah menyebut begini, jika ada dua kata yang sama-sama nakirah, katanya sama, dari segi kata dia sama. Kalau marad ya marad juga, gitu ya. Dan dua-duanya nakirah dalam satu rangkaian kalimat atau ayat, maka makna kata yang pertama, nakirah yang pertama, berbeda jenisnya, wujudnya, hakikatnya dengan nakirah yang kedua. Paham maksud saya? Belum. Saya udah bisa tebak. Sekarang gini, Rabbana atina fid dunya hasanah
Wa fil akhirati nanti hasanah. Hasanah nakirah Iya. di dunia. Iya. Hasanah nakirah di akhirat. Iya. Samakah hasanah di dunia ini dengan hasanatun fil akhirah? Beda. Nah, Belum tahu sono. Orang beda. Bedanya itu bedanya dalam hal kekekalan, ya Pak ya. Kekekalannya ya Pak ya. dari segi kekekalan, dari segi banyaknya, dari segi macam-macam. Dan kita tahu diilhami oleh ayat yang lain. Iya. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan duniawi ini dibandingkan dengan akhirat hanya secuil, kata Allah. Nggak ada apa-apanya. Ditambah lagi ada hadis yang menyebut bahwa jika Anda celupkan jari Anda, satu jari Anda ke laut, lalu Anda angkat satu tetes yang menempel di ujung jari Anda saat itu, itulah gambaran dunia dan seisinya ini. Kenikmatan duniawi itu hanya itu. Sedang samudra yang membentang luas dan dalam ini, itu semua adalah akhirat. Nah, hal-hal ini maksud kita mengilhami bahwa hasanah di akhirat pasti beda dengan hasanah di dunia. Ditambah lagi kaidah yang menyebut bahwa kalau ada dua kata sejenis dia dan jenis itu juga, tapi dua-duanya nakirah, maka kata yang pertama pasti berbeda maknanya dengan makna, maksudnya kita nilainya, makna dan nilainya dibandingkan dengan yang kedua. Oke, sama-sama berarti kebaikan, tapi kebaikan di dunia pasti beda yang dituju dengan kebaikan di akhirat. Dari mana kita tahu ini? Karena sama-sama nakirah. Alam nasrah fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Oke? Ada dua kata yusra dan yusra. Yusra semua yang artinya mudah dalam suatu rangkaian ayat. Oke? Kalau terjadi begini, maka yusrun yang pertama yang artinya kemudahan berbeda dengan kemudahan yang kedua. Wujud kemudahannya lain. Gitu. Sedangkan kalau ada dua kata sama-sama ma'rifah, ada dua kata ma'rifah, maka kata ma'rifah yang pertama dengan ma'rifah yang kedua pasti sama. Apa arti al-usru? Kesulitan. Maka disimpulkan satu kesulitan dapat menghadirkan dua kemudahan yang berbeda. Kaidah kehidupan itu, jika seseorang mengalami suatu kesulitan dalam hidupnya, maka dari balik satu kesulitan ini dia akan menemukan kemudahan. Itu rumus. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi kemudahannya lebih banyak dan berbeda-beda dibandingkan dengan kesulitan yang dia rasa. Satu kesulitan yang dialami akan melahirkan dua kemudahan. Ini juga sama. Penyakit yang pertama berbeda wujudnya dengan penyakit yang kedua. Nah, sekarang fazadahumullahu maradhan. Maradhan di sini bukan maf'ul bih, tapi tamyiz. Tamyiz yang asalnya kira-kira mubtada atau fa'il atau maf'ul bih. Fazadahumullahu maradhan. Humnya menjadi maf'ul bih kan? Maradhannya jadi tamyiz. Kira-kira asal semulanya apa? Fazada, ini tafsiran ini. Fazada Allahu. Apa jadi fa'il? Ini fa'il. Fazada Allahu maradhahu. Nah, jadi apa nih? Sekarang dia maf'ul bih. Ini sekarang tamyiz. Inilah juga tamyiz jumlah yang asalnya maf'ul bih. Kok tidak dimaf'ul bihkan saja ini redaksi ini? Fazadallahu maradhahu. Beda nilainya. Ini terlalu ringan.
Tapi kalau fazadahumullahu marada, seakan mereka sudah diliputi oleh penyakit, sudah sangat kronis parah. Tambahan yang diberikan Allah lebih memberatkan mereka timbang penyakit yang selama ini mereka idam. Maka digunakan bentuk tamyiz. Sudah nggak bisa disembuhin gitu saja. Susah, nggak bisa disembuhkan lagi. Maka digunakan tamyiz. Keadaannya seperti ini. Fajjarna uyunan. Kenapa tamyiz? Untuk menunjukkan bahwa seakan bumi ini sudah berubah menjadi mata air semua. Maka banjirnya semesta tidak menyisakan walau sejengkal daratan. Gunung itu adalah bagian dari daratan, maka tak tersisa walau sejengkal gunung tertinggi di muka bumi. Jadi dunia ini pernah kelelep zaman Nuh alaihissalam. Maka kata Mujarab, Allah perintahkan agar bawa masukkan ke dalam perahu bahtera itu sepasang-sepasang, semampu Nabi Nuh aja. Sapi sepasang, gitu ya. Kambing sepasang, ayam sepasang, bebek sepasang, begitu juga tanaman-tanaman sepasang-sepasang. Karena banjirnya lama. Kalau dibiarkan nanti mati. Maka kita ini semua adalah keturunan Nuh alaihissalam. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.